Itu mantap. Kok ada unit tri mungkin Joshua Tewu pernah berkata Trinitas sesat, tetapi seingat saya nggak pernah bilang Trinitas sesat, pernah bilangnya adalah Trinitas sudah tidak up to date lagi. Itu adalah dogma lama yang seharusnya nggak di zaman modern ini itu sudah nggak berlaku lagi. Nah itu pada kenyataannya semua teolog-teolog reform yang di Belanda sudah nggak urusan lagi dengan Trinitas. Anda lah Gitu. pengecut Paul Jang. Saya Ya, tampak muka, Anda kamu lah- nggak berani tampak muka. Saya Ya, jelas Paul lebih Jang, berani Anda dari kamu. pengikut Oneness, ya. Siapa Anda bilang saya mengatakan tadi oneness? Yesus itu adalah Siapa nafsu. bilang saya oneness? Anda Saya mengatakan sudah- Yesus nafsu. Anda lah yang memang bidat sesat. Anda mengatakan Yesus nafsu. Anda akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Kamu orang anak-anak Tuhan masih mau berkutat kepada bapak gereja yang mereka sendiri nggak tahu tradisi Ibrani, tradisi Yahudi. Di zaman bapak gereja, tradisi Yahudi udah nggak ada. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik kan, kalau mau doa ke Yesus, singgah di Ibu Maria dulu. Nah, kita tidak percaya itu. Pengantara kepada Kristus, kepada Bapa, cuma satu. Tidak boleh ada yang lain. Nah, kita dengan Katolik sekarang posisinya apa? Beda iman. Kita beda agama. Kalau tidak beda agama, tidak perlu di Indonesia ada Katolik, ada Protestan. Dari SD kita belajar ya, sebelum lahir Konghucu misalnya, kita belajar cuma Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Kita beda agama. Kenapa saya jawab pertanyaan ini mulai dari situ? Karena dikatakan bahwa ini kayaknya rencana Allah, ya, ada bertengkar tapi tidak bertengkar tentang agama. Kenapa andai kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak. Kita dengan Katolik beda iman. Beda. Ini secara iman loh ya. Karena banyak hal-hal yang waduh secara prinsipil kita tidak bisa sama dengan Katolik. Saya membuat video itu mengapa saya menolak otoritas Paus dan Gereja Katolik Roma sebagai reaksi, sebagai respons terhadap sesi sampah menyampah terus-menerus lebih dari 1 tahun di channel sampah yang bernama channel Damai Kasih itu. Dikelola oleh orang-orang yang sepertinya tidak ada kerjaan, bisa bikin sesi sampai 5 jam, 3 jam, apa kerja mereka itu ya? Duduk di depan kamera lalu ngobrol, ngerumpi selama 3 sampai 5 jam, itu apa kerja mereka? Dan mereka bahas terus-menerus, cerewet terus-menerus tentang Protestan ya. Nah, begitu dibalas, begitu dibahas, begitu diberikan respons balik, mendadak mereka menjadi seperti ayam yang kena itu bawang putih itu, kemudian ngantuk, kemudian sayapnya begini-begini dan menjadi makin kelabakan dan menjadi semakin jumpalitan. Jadi itu penggunaan hak jawab. Kamu yang jumpalitan komentar-komentar di bawah video saya itu, dan sangat mungkin akan datang jumpalitan lagi di video ini, saya tanya kamu yang Katolik-Katolik itu, selama 1 tahun lebih, itu channel sampah itu
terus-menerus ngoceh, memfitnah Protestan di channel itu, terus-menerus bikin sisi-sisi semacam itu, kamu ngapain? Kamu ada enggak pergi tegur dia? Ada enggak kamu pergi untuk jumpa litan? Stop kamu. Yang kamu bahas itu tidak penting dan itu merusak kesatuan dan akan berpotensi menimbulkan kontroversi semacam ini. Ada enggak kamu pergi tegur dia waktu itu? Ada enggak? Atau kamu pergi bersorak ke sana lalu giliran dijawab mendadak kamu menjadi big crying baby yang merengek-rengek seperti boneka pencetan? Saya mau kasih tahu saudara itu begini, passionate atau bersemangat terhadap keyakinan sendiri itu baik. Yakin terhadap keyakinan sendiri itu juga sangat baik. Tapi meliburkan akal sehat dan menonaktifkan otak itu adalah kejahatan. Jadi kembali kita mengulas Dr. Deki Gadas ya, untuk melihat apakah argumentasi-argumentasi yang disampaikannya itu valid sesuai dengan kajian ilmiah, dan apakah benar-benar jujur gitu. Atau malah sebaliknya, biar kita sebagai umat Katolik tidak terjerumus dalam sebuah penyesatan ya, yang dilakukan oleh seorang doktor dari aliran Protestan Calvinis Reform, yang seolah-olah itu benar dan terlihat pintar, tapi ternyata justru mungkin jauh dari kata kebenaran itu sendiri gitu. Apa yang dia sampaikan tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan kajian yang benar, metodologi yang benar sebagai seorang akademisi, dan justru menjadi sebuah penipuan dan penyesatan khususnya bagi kita umat Katolik dari argumentasi-argumentasi dia yang ambisius ya, dan tendensius mungkin maksud saya. Oke, dari saya itu aja Om. Terima kasih. Thank you Om Victor, Om Mustafa. Ibu Bapak, kita di sini menyampaikan literasi data itu selalu betul-betul layak untuk diberikan pengajaran, atau dengan bahasa lain nihil obstat imprimatur. Tidak tahu saudara Deki Gadas ngambil datanya seperti apa. Kita kuat ya Bapak ya, satu persatu kita mulai dari videonya terlebih dahulu. Itu sebagai Gembala Agung. Jadi Petrus memang tidak pernah memandang dirinya sebagai paus. Tidak pernah memandang dirinya sebagai paus dengan keutamaan dan otoritas seperti yang diklaim di dalam gereja Katolik Roma. Jadi sistem kepausan tidak dikenal bahkan di Roma sampai pada akhir abad pertama. Nah, menurut para ahli, sistem itu, kepausan itu, monoepiskopalian itu, baru diterapkan di Roma pada pertengahan abad kedua. Ternyata dia masih menyangkal kok, dia pakai buku anti Katolik kok, Ibu Bapak. Mau bagaimanapun kita berikan literasi, tetap nggak bisa nerima dia. Dia sudah banjir sama Katolik, makanya dia ambil anti Katolik. Silakan Om Musro, monggo dilanjut. Oke, ya kalau gitu kita pertanyakan balik ya kepada mungkin Pak Deki Gadas ataupun juga Bapak MYN, kemudian siapa Patrice Smith, atau bujukan sebagai Bapak Albert Rumampo. Ya, kita minta tolong deh tanggapan beliau-beliau ini atau argumentasinya beliau-beliau ini terhadap apa yang ini kita tampilkan. Om, kelihatan nggak Om? Calvinist Case System. Ini buku yang ngarang bukan dari pihak Katolik ya, ini buku dari pihak Protestan juga. Ya, dari yang ngarang nih karya siapa? George L. Bryson. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Ya, enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Kekal. Ya sama, tubuhnya, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu? Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya
firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Pernyataan Bapak dalam video itu bukanlah pernyataan iman kekristenan rasuli. Singkatnya seperti itu. Artinya pernyataan itu bukanlah pernyataan iman yang dimaksudkan oleh para rasul mengenai Yesus Kristus. Bahkan kalau dipelajari lebih mendalam, pernyataan Bapak dalam video tersebut sepertinya menghidupkan kembali dan seperti membenarkan ajaran yang dinyatakan sebagai sesat, seperti ajaran Sabellianisme dan Nestorianisme, yakni ajaran yang dulu pada abad-abad awal perkembangan gereja itu dikutuk. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mencermati beberapa hal berikut ini. Yesus disebut Kristus, atau yang diurapi, atau Mesias, sejatinya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka adalah keliru pendapat dalam video yang tadi kita saksikan, yang membelah dan membedakan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus. Seakan-akan dua hal yang terpisah. Adalah keliru kalau dikatakan bahwa yang disalibkan itu adalah manusia, sedangkan Tuhan tidak mungkin disalibkan. Tuhan itu kekal. Adalah keliru, bahkan sesat, jika mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Adalah keliru mensejajarkan Yesus dengan lembaran kertas dalam Alkitab. Kalau dikatakan rusaknya kertas dalam Alkitab tidak sama dengan rusaknya firman Allah, memang itu benar, tetapi analogi itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan tentang hakikat pribadi Yesus Kristus. Firman Allah itu bukanlah ciptaan Allah. Firman Allah itu keluar atau lahir dari Allah. Nah, firman Allah bukan dijadikan oleh Allah, melainkan ada bersama Allah itu sendiri. Dan firman Allah itu menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Artinya sebelum menjelma menjadi manusia, sang firman itu ada dalam keabadian bersama dengan Allah. Yohanes Pembaptis menyatakan, ia telah ada sebelum aku. Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Dahulu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sekarang Allah menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia juga dengan firman-Nya, tetapi dengan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman Allah itu sungguh menjadi manusia. Dikatakan bahwa sabda menjadi daging. Firman itu bukan berpura-pura atau setengah-setengah menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi sungguh-sungguh manusia, sama seperti kita. Ia mengalami apa yang dialami oleh manusia, ia mengalami kelahiran, dan juga mengalami kematian. Iman atas penjelmaan yang nyata ini terlihat dalam konsistensi Gereja Katolik dalam merayakan Natal, yakni pada 25 Desember, dan bukan pada tanggal yang lain. Selamat malam Ibu ya. Selamat malam Pak Clay. Baik Bu, saya mau bertanya Ibu, sebelumnya di Katolik ya. Ibu pernah berdoa di depan patung Bunda Maria ya? Iya pernah, saya pernah bakar lilin, bawa bunga, ya sembahyang rosario di sana, saya pernah Pak. Oke, dan itu Ibu anggap menyembah berhala? Waktu awalnya tidak Pak, saya tidak menganggap itu menyembah berhala. Oke, sebentar dulu, langsung saya tanya aja Bu. Penyembahan berhala menurut konsep Ibu itu bagaimana? Penyembahan berhala ini begini Pak, kalau kita menyembah kepada orang lain, meminta pertolongan kepada orang lain selain Tuhan, jadi hanya satu-satunya Tuhanlah tumpuan harapan kita untuk berdoa. Jadi Ibu menganggap orang Katolik itu meminta selain daripada Allah ya?
Pak Clay, saya tidak menentang apapun yang menjadi kepercayaan Anda, ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya alami, dan apa yang saya temukan di dalam kebenaran firman. Kalau seperti Pak Clay mengatakan tidak menyembah patung, ya, saya itu waktu pada saat itu saya diajarkan saya untuk pergi kayak kepada Santo, kan ada patung-patungnya ya, saya dimintakan ke sana untuk minta didoakan. Dan kemudian Pak Clay, seperti yang pertama saya katakan tadi, saya memahami pengajaran di Katolik itu pertama ada latria. Latria itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa di Katolik juga diajarkan hiperdulia. Hiperdulia itu penyembahan kepada Bunda Maria, ya. Itu bukan penyembahan, ya. Ibu salah, Ibu, saya Katolik, Bu. Ibu fitnah itu. Maaf. Penghormatan. Maaf Pak, kalau penghormatan, Bapak mengatakan saya memfitnah, sebentar Pak. Itu iya. Bapak menentang aja apa pengajaran yang ada di Katolik, ya. Kemudian ada pengajaran namanya dulia. Tidak ada Katolik menyembah Maria. Kami tidak menyembah selain daripada Allah, Ibu. Oke, kalau udah begini ya Pak ya, saya nggak bisa menjelaskan karena paham Bapak dengan paham saya untuk mengerti kebenaran firman itu tidak sama.